Lebih dulu kenal dengan Nabi Muhammad bahkan. Sepuh ilmunya, perjuangannya sudah jelas-jelas nyata. Apakah kemudian saya pantas tangan saya dicium oleh beliau, saya tarik, tapi beliau tetap memegang sampai tinggal 2 jari kalau nggak salah. Dipegang, beliau lagi dalam keadaan sepuh tua. Saya takut mengganggu gitu loh. Akhirnya saya bilang, jangan Yai, ngapunten, jangan Kiai, jangan. Malah beliau mengatakan, saya tidak mau mencium tangan ente ya Habib. Saya tak mencium tangan Rasul. Saya Rasulullah? Bukan. Tapi kenapa Pak Mbah Yai Umar mengatakan seperti itu? Saya nggak paham. Tapi yang jelas itu bukan omong kosong yang keluar dari mulutnya, tetapi itu adalah pembicaraan yang dia lihat lewat basirah dan kesucian hatinya. Sebagaimana juga Mbah Yai Maimun Zubair. Pada saat saya tidak ilmiah. Iya betul, tidak ilmiah menurut Anda. Tetapi apakah keilmiahan ini harus seperti itu? Lalu saya membuang para masyayikh kita yang dulu dengan hanya sekedar alasan ilmiah atau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak sekali isu-isu beredar tentang nasab habaib yang katanya nasabnya diragukan. Kalau dulu kebanyakan orang percaya Habib itu memang benar cucu dari Rasulullah karena mereka memang mengedepankan keyakinan dan kepercayaan atas apa yang mereka lihat dan mereka imani kebenarannya. Tetapi kondisinya sekarang ialah kepercayaan dan keyakinan itu coba dibenturkan oleh mereka yang katanya punya logika dan data ilmiah yang bisa membantah kalau Habib itu bukan juriyah dari Rasulullah. Nah, kita heran sebenarnya fenomena apakah ini? Apakah bisa penelitian ilmiah dan logika meruntuhkan keyakinan dan kepercayaan orang-orang atas kebenaran dari para habaib? Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa bukti bahwa ilmiah dan keyakinan hati itu adalah 2 hal yang berbeda yang tidak bisa dipaksakan satu sama lain. Karena yang pertama, logika ilmiah itu beroperasi berdasarkan bukti empiris metode ilmiah dan observasi yang dapat direplikasi. Sementara itu, keimanan itu didasarkan pada keyakinan yang seringkali kita dapat uji secara empiris karena dia memiliki dasar yang abstrak. Karena konsep keimanan itu melibatkan kepercayaan pada hal-hal yang melebihi batas pengetahuan manusia dan pasti akan susah dicerna oleh akal orang-orang yang tidak pernah punya pengalaman spiritual yang sama sebelumnya. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan metode ilmiah itu tidak akan pernah bisa disandingkan dengan keimanan ataupun kepercayaan hati seseorang? Itu karena metode dan pendekatannya dari awal saja sudah berbeda. Kalau logika ilmiah ataupun penelitian ilmiah itu kan menggunakan metode yang berdasarkan observasi dan pengujian hipotesis, pengumpulan data, dan penalaran deduktif dan induktif. Sedangkan keimanan ataupun keyakinan itu berdasarkan pada ajaran agama, wahyu atau keyakinan spiritual yang mungkin tidak dapat diterima atau diuji oleh metode ilmiah manapun. Karena ini bersifat ilahiyah, makanya kan kita tidak asing lagi dengan istilah-istilah orang dapat ilmu laduni. Dia bisa pintar dan cerdas dalam sekejap tanpa perlu belajar lagi, karena ilmunya itu kan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Seperti misalnya Habib Ahmad Bafaqih di Tempel Yogyakarta. Orang-orang NU pasti sudah tahulah semua tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, logika dan penelitian ilmiah itu seringkali juga bisa bertentangan dengan keimanan dan kepercayaan yang ada di dalam akidah. Misalnya saja dalam hal penciptaan alam semesta ini. Kalau penelitian ilmiah mereka mencoba menjelaskan asal-usulnya terbentuknya alam semesta ini, mereka katakan itu kan melalui proses evolusi dan Big Bang. Sementara keimanan dan kepercayaan itu mengajarkan kepada kita semua bahwa penciptaan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilakukan secara langsung. Cukup dengan Allah mengucapkan kun fayakun, maka jadilah alam semesta ini. Nah, kalau para peneliti ilmiah ini pasti mereka sulit menerima hal itu karena tidak masuk di logika mereka tentang sifat ketuhanan yang salah satunya itu ialah yang maha kuasa. Nah, dari kontradiksi semacam itu, maka jelas telah ditunjukkan kepada kita semua bahwa logika ilmiah dan keimanan itu memiliki cakupan dan tujuan yang berbeda dengan makna yang berbeda pula, sehingga sangat sulit untuk bisa disatukan sepenuhnya. Pasti ada saja benturan yang terjadi dikarenakan kurangnya akal pengetahuan manusia terhadap apa-apa saja yang ada di alam semesta ini. Otak manusia itu kecil dan terbatas sekali kapasitasnya, beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jika ada pihak yang masih keras kepala menuntut para habaib untuk tes DNA dan mengakui kalau mereka bukanlah juriyah dari Rasulullah, itu tidaklah benar dan tidaklah pantas. Karena kita fair-fairan aja nih sekarang. Silahkan kalian berpihak di atas argumen penelitian ilmiah dan lain sebagainya.
Dan kalian juga tidak bisa mempengaruhi kami yang mempercayai keaslian Habib itu berdasarkan pengalaman spiritual yang kami alami sendiri. Dulu ketika saya menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu agama dan di pondok pesantren tentang hakikat dari para Habib itu sendiri yang 100% saya nilai inilah cucu Rasulullah yang sebenarnya. Dan saya mempercayainya dengan segenap hati saya tanpa perlu pembuktian ilmiah, tes DNA, dan lain-lain. Dan hal ini juga kan yang sudah pernah dipesankan oleh Habib Quraisy Baharun ketika beliau menyikapi perpecahan masyarakat atas kisruh nasab habaib belakangan ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu nih video beliau. Ya, para masyayikh, para sepuh, para ulama. Saya tidak bicara di luar ahli sunnah wal jamaah atau nahdlatul ulama ya. Kita di ahli sunnah nahdlatul ulama. Kalau seandainya beliau itu meyakini bukan tanpa sebab, beliau takzim bukan tanpa sebab, beliau taukir bukan tanpa sebab. Sebabnya apa? Yang jelas ilmunya luar biasa, amalnya luar biasa. Tetapi ada satu hal nih, ada satu hal yang mungkin sekarang ini kita jarang mendapatkan. Mereka adalah ahlul basirah. Mereka memandang sesuatu dengan firasah. Dan Nabi mengatakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Tapi kan tidak ilmiah. Iya betul, tidak ilmiah menurut Anda. Tetapi apakah keilmiahan ini harus seperti itu? Lalu saya membuang para masyayikh kita yang dulu dengan hanya sekedar alasan ilmiah atau inilah. Buat pribadi saya tidak akan peduli dengan apa yang namanya ilmiah selama saya masih punya pegangan para masyayikh, para ahlul ilim, ahlul wara, ahlul taqwa, ahlul wilayah, ahlul khasyah, ahlul sujud. Itu cukup buat saya melebihi dari apa yang namanya ilmiah dan seterusnya. Mereka adalah ahlul basirah. Sampai seperti Mbah Yai Umar Pacitan itu sampai mengatakan, saya kan tak tarik tangan saya muda, harus dicium pada saat itu, harus dicium oleh orang yang sudah lebih dulu sujud pada Allah, lebih dulu kenal Allah, lebih dulu mengetahui ilmunya Allah, lebih dulu kenal dengan Nabi Muhammad bahkan. Sepuh ilmunya, perjuangannya sudah jelas nyata. Apakah kemudian saya pantas tangan saya dicium oleh beliau, saya tarik, tapi beliau tetap memegang sampai tinggal 2 jari kalau nggak salah, dipegang. Beliau lagi dalam keadaan sepuh tua, saya takut mengganggu gitu loh. Akhirnya saya bilang jangan Yai, ngapunten, jangan Kiai, jangan. Malah beliau mengatakan saya tidak mau mencium tangan ente ya Habib, saya mencium tangan Rasul. Saya Rasulullah? Bukan. Tapi kenapa Mbah Yai Umar mengatakan seperti itu? Saya nggak paham. Tapi yang jelas itu bukan omong kosong yang keluar dari mulutnya, tetapi itu adalah pembicaraan yang dia lihat lewat basirah dan kesucian hatinya. Sebagaimana juga Mbah Yai Maimun Zubair. Pada saat saya silaturahmi beliau memaksa. Saya sampai tidak enak gitu loh. Hati saya nggak enak, sudah sesepuh itu, sealim itu, sesoleh itu, lah saya siapa? Saya dibanding dengan Mbah Yai Umar, Mbah Maimun, itu mungkin tidak ada secuil ilmu bahkan ibadahnya gitu loh. Tapi mereka mengatakan dengan nada yang sama, saya ingin menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Artinya kesimpulannya bahwa kenapa ulama-ulama dulu tidak ada yang meragukan, padahal mereka ahli basirah, ilmunya luar biasa, pengetahuan terhadap sejarahnya luar biasa. Kenapa? Yang saya pikir satu, mereka ahlul basirah, ahlul firasah, ahlul nur, dan itu pegangan kita semuanya dalam masalah-masalah yang membingungkan seperti sekarang ini. Kan banyak orang bingung sekarang ini, gimana sih sebetulnya. Nah, itulah tadi video dari Habib Quraisy Baharun tentang polemik nasab yang akhir-akhir ini kisruh di kalangan masyarakat. Lalu kesimpulannya adalah, dari fakta-fakta yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa logika ilmiah dan keimanan itu tidak selalu dapat disandingkan secara langsung karena memang memiliki dasar dan metode yang berbeda. Yang satu penerimaan manusia berdasarkan akal manusia itu sendiri, sedangkan keimanan dan keyakinan hati itu murni datangnya dari Allah SWT kepada para hambanya. Jadi sebaiknya stop memaksakan kehendak kalian kepada para habaib untuk melakukan tes DNA, debat, dan lain sebagainya. Cukuplah hargai keyakinan orang-orang yang percaya dengan para habaib itu benar-benar adalah juriyah Rasulullah atas dasar keyakinan spiritualnya. Beda dengan kalian yang pakai logika dan penelitian ilmiah dulu baru mau percaya. Sedangkan kami mempercayai Habib itu berdasarkan keyakinan hati yang tentu saja keseluruhannya itu berdasarkan isyarah dan ajaran yang diberikan oleh guru-guru kami yang semuanya itu ahli ilmu, ahli ibadah. Dan insya Allah kami yakini guru-guru kami yang mencintai para habaib itu adalah orang-orang yang dipelihara oleh Allah dari segala kesesatan dan kemunafikan. Itulah yang jadi pegangan kami.